Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Solehadian Buwono, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di video kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai cerita singkat tentang Danau Toba. Sebelumnya, adik-adik sudah mengetahui belum apa sih, bagaimana sih cerita tentang Danau Toba tersebut? Seperti itulah gambarannya. Nah, sebelum saya menceritakan, saya akan memperkenalkan adik-adik sekalian. Yang perempuan siapa namanya? Gadis. Yang laki-laki? Atan. Ini? Dimas. Dan yang terakhir? Marcel. Inilah dia. Nah, jadi di sini kakak akan menceritakan sedikit sejarah singkat mengenai Danau Toba. Nah, dahulu kala ada seorang pria yang bernama Toba. Pria ini bernama Toba. Dan dia ini hidup sebatang kara, hidup sendirian. Hidupnya tuh kayak gak jelas gitu hidupnya. Suatu hari dia ingin memancing di sebuah laut, dan dia pun pergi memancing membawa kain dan membawa ember. Setelah di tempat pemancingan, dia pun memancing. Menunggu beberapa lama kemudian, dia mendapatkan ikan, seekor ikan mas yang sangat besar. Jadi dia pun kesenangan lah. Akhirnya dia akan mendapatkan seekor ikan mas besar dan dibawanya ke rumah untuk digorengnya. Setelah sampai di rumah, ikan mas itu pun berbicara. Dia berkata bahwasanya, "Tuan, tolong jangan goreng aku ini masih hidup," katanya tersebut. Sontak pria tadi yang bernama Toba tadi pun kaget. Dia kaget, loh kok bisa ikan bicara? Sedangkan di rumah tersebut Toba ini cuma sendirian, tidak ada siapapun gitu. Jadi dia kaget, "Tuan, jangan goreng aku masih ingin hidup, tidak mau digoreng," kata ikan tersebut. Sontak pun Toba melihat siapa sebenarnya yang berbicara tersebut, dan akhirnya Toba mengetahui bahwa ikan mas tadi itu bisa berbicara. Jadi Toba langsung berbicara, "Kenapa kau bisa dikutuk menjadi ikan mas?" kata Toba. Ikan mas itu pun menjawab, "Iya, aku dikutuk sama penyihir karena aku telah melanggar sumpah. Makanya ikan mas itu dikutuk." Dan setelah itu ikan mas tadi berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Dan setelah itu si Toba itu kaget bahwasanya dari ikan mas kenapa bisa berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik jelita. Toba pun senang. Kenapa? Karena di tiap harinya ada yang menemani dia, seorang putri tadi yang sangat cantik. Setelah beberapa kemudian, hari demi hari, bulan demi bulan, waktu terus berjalan. Toba tadi dia jatuh cinta. Tiba-tiba muncullah jatuh cinta dalam benaknya. Dan ia ingin sekali menikahi wanita tersebut. Dan setelah beberapa hari kemudian, si Toba pun bilang kepada wanita tersebut bahwasanya dia ingin menikahi wanita itu. Tapi wanita tadi yang tadi menjadi seekor ikan mas tadi itu mempunyai satu syarat. Apa itu syaratnya? Jika nanti mereka menikah dan punya anak, jangan pernah si Toba ini bilang bahwasanya anak mereka itu adalah anak ikan mas, karena akan ada bencana yang sangat besar, kata si perempuan tadi. Toba pun mikir-mikir, kenapa ya dia bisa berbicara seperti itu, dan dia bertanya kepada perempuan tadi apa alasannya, dan perempuan tadi pun tidak memberitahunya sama sekali. Dan seiring berjalan waktu, Toba pun menyetujui syarat yang diberikan oleh perempuan tadi. Mereka pun menikah hidup bahagia. Setelah beberapa bulan kemudian, Toba dan si putri tadi itu mempunyai satu orang anak yang diberi nama Samosir. Anak tersebut diberi nama Samosir. Dan setelah anak itu tumbuh dewasa, tumbuh dengan berkembang dengan sehat dan lain sebagainya, anak ini pun berubah menjadi bandel, nakal, suka melawan orang tua. Jadi ayah dan ibunya itu sangat kesel, sangat marah gitu kepada si Samosir tadi karena dia tuh bandel gitu, nakal gitu. Suatu hari ibunya menyuruh si Samosir tadi ini membawa bekal untuk ayahnya, karena ayahnya itu bekerja di ladang, sedang mencangkul seperti petani. Nah, ibunya menyuruh si Samosir itu membawa rantangan makan siang untuk sang ayahnya.
Begitu Samosir itu mengantarnya, di pertengahan jalan Samosir merasa sangat lapar. Dia ingin makan, tapi dia tidak ada makanan. Dan dia melihat di tangannya itu ada sebungkus nasi yang diberikan tadi kepada ibunya untuk sang ayahnya gitu. Jadi Samosir ini berniat untuk memakannya, tapi dia berpikir ibunya kan menyuruh nasi itu untuk diberikan kepada ayahnya. Samosir tapi sangat lapar, aduh aku lapar nih, tidak ada makanan gitu kan. Ya udahlah, akhirnya Samosir itu membuka sebungkus nasi dan dia makan dengan sangat lahap, dengan sangat lahap. Begitu Samosir setelah makan, ia pun menemui ayahnya. Jadi ayahnya bilang, mana apa makan siangnya ayah, kata ayahnya seperti itu. Jadi Samosir bilang, maaf ya, tadi di pertengahan jalan Samosir sangat lapar dan Samosir telah makan nasi yang diberikan ibu untuk ayah. Begitu Samosir berbicara seperti itu, ayahnya tadi si Toba tadi sangat marah besar sampai dia itu mau mengucapkan anak ikan mas. Sampai dia tuh lari, si Samosir lari ke rumah ibunya untuk mengadu. Dan di pertengahan jalan Toba tadi, ayahnya Samosir mengucapkan, dasar kau anak ikan. Langsunglah petir-petir menggelegar, geluduk-geluduk menggelegar. Jadi lari, Samosir dan Tobanya lari. Tobanya menyesal telah mengucapkan kata-kata anak ikan. Kan dia ingat bahwasannya dulu di persyaratan ibunya itu bilang bahwasannya tidak boleh ada yang bilang bahwasannya Samosir itu anak ikan. Jadi bencana pun datang, dia lari kepada ibunya, dia nangis, ibu, tadi ayah bilang kalau Samosir itu anak ikan. Ibunya sangat terkejut, kaget, karena si Toba ini melanggar sumpahnya di kemudian hari. Dan setelah itu bencana pun datang. Hujan turun, sangat lebat, tanah berlongsoran. Ibunya menyuruh Samosir untuk pergi ke suatu gunung di puncak gunung agar ia tidak tenggelam. Dan ibunya berdoa bahwasanya bencana datang dan semua warga-warga yang ada di situ itu semua lenyap, hilang, mati ditelan di bawah arus sama air banjir. Nah, setelah itu terbentuknya lah Danau Toba itu. Jadi semuanya mati. Singkat cerita bahwasannya si Samosir itu tetap hidup sampai sekarang karena Samosir itu dia disuruh pergi ke suatu gunung yang sangat tinggi oleh ibunya. Jadi dia tidak terkena banjir, tidak terkena air. Nah, jadi begitulah cerita tentang Danau Toba. Gimana tadi? Menarik bukan ceritanya? Oke. Sekian cerita singkat mengenai Danau Toba dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.